Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua buah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menambah ilmu dan belajar ya anak-anak. Baik. Di sini kita akan belajar mengenai satu cerita legendaris. Pasti kalian tidak asing dengan cerita ini, yaitu cerita yang berjudul Maling Kundang. Di sini Ibu akan membacakan ceritanya untuk kalian ya. Baik, Ibu akan mulai membacakan ceritanya. Kalian dengarkan baik-baik ya anak-anak. Jangan rame sendiri. Ibu mulai ya. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga ini mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah Malin memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Setelah berbulan-bulan, ternyata ayah Malin tidak kunjung datang. Setelah Malin Kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang. Akhirnya, Malin Kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya yang sudah sukses. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keulatan dan gigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang sangat kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk dijadikan seorang istri. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal serta pengawal yang banyak. Malin Kundang turun dari kapal. Ia disambut baik oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah benar memang anaknya, yaitu Malin Kundang. Ibunya berkata, "Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar?" Tetapi Malin Kundang malah tidak mengakui kalau ibu tersebut adalah ibu yang melahirkan dan merawat serta membesarkannya. Dengan begitu, Malin malah mendorong ibu tersebut hingga jatuh terkapar di pinggir pantai. Setelah Malin Kundang mendorong ibunya jatuh, ibunya merasa sangat kesal. Kenapa anaknya melupakannya begitu saja setelah bertahun-tahun pergi begitu lama. Dengan begitu, Ibu Malin Kundang sangat marah sekali karena melihat kelakuan Malin Kundang yang seperti itu. Ibunya pun merasa marah dan mengutuk Malin menjadi sebuah batu. Dan terjadilah selang beberapa saat, Malin menjadi batu yang tetap berdiri di pinggir pantai karena telah durhaka kepada ibunya dan mengatai ibunya tidak tahu malu karena mengaku-ngaku. Begitu, jadi Malin merasa sombong karena mempunyai banyak harta, mempunyai istri yang cantik, mempunyai pengawal banyak, tapi malah melupakan ibu yang membesarkan, merawat, dan mendampingi Malin dari kecil hingga dewasa. Baik, dari kisah yang Ibu bacakan terdapat pesan yang tersampaikan, yaitu pertama, berlaku rajin. Rajin bekerja ditujukan Malin Kundang dan ibunya sesuai dengan perilaku Rasulullah SAW yang rajin berdagang. Dalam agama Islam juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi,
utlubil lima walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oleh karena itu kita harus punya sifat, misalnya rajin belajar, rajin menabung, rajin membantu orang tua dan sebagainya. Kedua, yaitu perilaku tolong menolong. Dalam kebaikan ditunjukkan dalam dongeng, saat maling terdampar dan ditolong oleh warga, kita juga harus memiliki sikap tolong menolong sesama umat muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang berbunyi fastabihul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan yang terakhir yaitu perilaku hormat pada kedua orang tua. Seperti yang terdapat pada dongeng disebutkan, maling adalah sosok anak yang durhaka pada orang tua. Perilaku tersebut tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Sebaiknya itu kita harus menghormati orang tua seperti yang terdapat potongan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wala taqallahumma yang artinya dan janganlah kamu mengatakan pada orang tuamu. Jadi intinya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua dan harus mematuhi, menghormati, menghargai semua yang orang tua lakukan adalah yang terbaik buat kita, bukan malah menjadi durhaka seperti maling dan akhirnya dikutuklah dia menjadi sebuah batu. Setelah ibu membacakan cerita ini, kalian akan dikutuk menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu menentukan bagaimana watak dari pemain cerita Maling Kundang. Baik, setelah semuanya selesai, ibu akan meminta perwakilan satu dari kelompok kalian untuk menyampaikan apa yang telah kalian kerjakan di depan teman-teman kalian. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah maju ke depan. Tepuk tangan untuk mereka semua. Semuanya sudah mengerti dan paham apa itu mencari watak dan nama tokoh dalam cerita. Bagus. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa pada pembelajaran pada kali ini kita dituntut untuk tidak boleh durhaka kepada orang tua, harus menghormati orang tua, mematuhi ucapan orang tua, dan membantu orang tua. Jadi kita tidak boleh menjadi anak durhaka agar kita tidak dikutuk menjadi batu seperti Maling Kundang. Oke, baiklah. Karena waktu sudah menunjukkan jam pembelajaran pada kali berakhir, mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.